Untuk memastikan stabilitas perekonomian dan menjaga tingkat inflasi di kisaran 3 plus minus 1% pada sisa tahun 2023 dan juga inflasi di plus minus 2,5% pada tahun 2024, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Fokus kebijakan moneter diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Kami akan membahasnya secara lebih mendalam dengan Firman Mohtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Firman, suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat ini terus mengalami kenaikan dari awal tahun 2022 lalu sampai Juli 2023 kemarin, Pak. Ekonomi Tiongkok juga yang diharapkan cepat pulih pasca pandemi, ternyata ekonominya tidak tumbuh sebagus yang diperkirakan. Bagaimana Anda melihat dinamika ekonomi global saat ini, Pak Firman? Terima kasih Mbak Mercy. Saya ingin mengiterate apa yang disampaikan tadi, bahwa kondisi global memang ketidakpastiannya masih tinggi bahkan berlanjut. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi perhatian kita. Tentunya pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Komposisinya ternyata memang tidak sesuai perkiraan. Ekonomi Amerika ternyata memang lebih tinggi dari perkiraan kita. Bahkan di EDG kemarin kami sampaikan bisa tumbuh sampai 1,6% di tahun 2023 ini. Pada sisi lain, Tiongkok yang semula kita harapkan menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dunia, dalam perkembangannya ternyata lebih rendah dari perakiraan kita dalam realisasi, meskipun kemarin ada berita positif. Secara keseluruhan kondisi ini pada gilirannya akan berpengaruh terhadap bagaimana perilaku inflasi dunia. Seperti disampaikan sebelumnya, negara maju inflasinya masih tinggi, bahkan berada di atas target mereka. Ini juga yang faktor kedua yang berpengaruh terhadap ketidakpastian. Pada gilirannya suku bunga masih akan berlanjut tinggi, terutama di negara-negara maju. Kedua kondisi ini pada gilirannya berdampak terhadap bagaimana bacaan pasar, khususnya pasar keuangan global terhadap prospek ekonomi dunia, yang mengakibatkan uncertainty, ketidakpastian di pasar keuangan dunia kembali meningkat. Faktor ketiga kemudian berpengaruhnya adalah ternyata dolar semakin menguat. Fenomena higher for longer suku bunga negara maju ini mengakibatkan ketidakstabilan pasar keuangan dunia, termasuk harga termasuk dolar yang semakin menguat. Jadi tiga faktor ini yang menurut bacaan kami menimbulkan ketidakpastian masih tinggi dan memang harus kita respon dengan tepat, Pak Mercy. Pak Firman, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, Pak, kita melihat ekonomi domestik Indonesia di triwulan kedua 2023 masih tumbuh 5,17%. Ini di atas ekspektasi beberapa pihak, Pak. Bagaimana Bank Indonesia memandang kondisi ini, Pak, dan bagaimana prospeknya ke depan di tengah tantangan yang mungkin juga masih akan berlanjut ke depannya, Pak? Tentunya kita patut bersyukur di tengah kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi tadi, di tengah ekonomi permintaan dunia yang melambat, permintaan domestik kita masih kuat. Konsumsi kita masih tinggi, tidak hanya dipengaruhi faktor pengaruh libur yang panjang, juga disupport oleh stimulus fiskal yang membaik, terutama dari gaji ke-13. Ini konsumsinya juga baik. Investasi kita lihat juga baik, bahkan lebih tinggi dari perkiraan kita. Investasi bangunan ini meningkat sejalan dengan implementasi berbagai proyek strategis nasional. Kondisi ini secara umum menopang bagaimana kuatnya permintaan domestik kita di tengah dampak ekspor yang menurun akibat perekonomian dunia, termasuk Tiongkok yang melambat tersebut. Secara keseluruhan komposisi ini yang baik menurut hemat kami, makanya tadi pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua bisa tumbuh 5,17 di atas perakiraan berbagai pihak. Yang menjadi catatan juga adalah kualitas dari pertumbuhan ini juga tergambar di berbagai ekonomi regional, yang secara umum berbagai daerah mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Kami juga lakukan bagaimana komposisi pertumbuhan ekonomi secara sektoral, yang secara umum sektor jasa ini masih cukup kuat, sejalan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat pasca era endemi saat ini yang terus membaik. Jadi gambaran-gambaran ini menurut hemat kami memang baik, Mbak Mercy, di tengah ekonomi global yang memang belum kuat seperti ini.
Baik, berarti patut kita syukuri Pak, pertumbuhan ekonomi kita 5,17% karena permintaan domestik yang juga masih kuat. Yang menjadi sorotan juga Pak, tadi juga Bapak sudah sebutkan adalah pergerakan dari nilai tukar rupiah dan juga dolar Amerika Serikat. Yang mana saat ini dolar Amerika Serikat semakin menguat. Nah, bagaimana Bank Indonesia melihat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun ini Pak, secara year to date atau sepanjang tahun 2023 Pak, dan bagaimana kinerja nilai tukar rupiah jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan, mata uang negara kawasan Pak? Satu faktor yang ingin saya sampaikan juga, di tengah kondisi global yang tidak pasti, di samping pertumbuhan ekonomi kita yang baik, inflasi juga baik. Kondisi ini yang pada gilirannya secara domestik memang baik. Yang menjadi faktor adalah bagaimana ketidakpastian ekonomi global dan khususnya pasar keuangan global tadi memberikan dampak rambatan terhadap ekonomi, terhadap pasar falasnya kita. Jadi tekanan memang ada terhadap rupiah dalam beberapa minggu terakhir, tapi secara umum Bank Indonesia merespon ini melalui bagaimana stabilisasi di nilai tukar rupiah. Kebijakan kita tetap kuatkan, intensifkan, sehingga secara keseluruhan nilai tukar rupiah secara umum masih terkendali relatif terhadap negara-negara lain di tengah tekanan global yang masih tinggi tersebut. Jadi kami melihat bahwa berbagai langkah kita ini memberikan dampak positif, di samping tentunya bagaimana faktor-faktor fundamental kita tadi, inflasi yang rendah, imbal hasil yang masih baik, kemudian prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makin baik. Ini pada gilirannya bisa memitigasi dampak rambatan dari global yang memang masih tidak pasti, Mbak Mercy. Baik, Pak Firman, salah satu langkah dari Bank Indonesia adalah menerbitkan sekuritas rupiah Bank Indonesia yang katanya akan diterbitkan pertengahan bulan September ini ya Pak. Nah, ini seperti apa implementasinya, bisa dielaborasi lebih lanjut, namun kita tahan dulu jawabannya Pak. Kita akan kembali usai jeda iklan berikut ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di program Zona Bisnis. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Firman Mohtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Firman, kemarin pada bulan Agustus, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Pak, apa yang membuat Bank Indonesia percaya diri di tengah suku bunga Amerika Serikat yang naik sebelumnya ini masih tetap dipertahankan? Apa yang menjadi pertimbangan, Pak? Yang pertama tentu kami sampaikan tadi, kita bersyukur ekonomi kita tumbuh cukup tinggi 5,17% di triwulan kedua yang lalu. Kemudian inflasi terkendali 3,08, bahkan kami perkirakan bisa turun lebih rendah dibanding 3%, sehingga secara keseluruhan tahun prospek ekonomi kita prospek inflasi bisa berada dalam kisaran inflasi sasaran kita 3 plus minus 1. PDB kami perkirakan tetap baik di kisaran 4,5 sampai dengan 5,3. Tentunya pada sisi lain upaya kita terus untuk mempertahankan kondisi yang kondusif ini tentunya adalah memitigasi tadi bagaimana risiko global yang ketidakpastiannya meningkat ini. Kita seperti disampaikan di RDG kemarin, kami akan fokus kepada upaya memitigasi dampak eksternal yang bisa mengganggu prospek kita ke depan. Oleh karena itu, policy rate-nya BI 7 days repo rate kami pertahankan di 5,75. Ini kami tentunya ini akan seimbang bagaimana kita menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik, menjaga inflasi, pada sisi lain kita juga bisa memitigasi dampak global. Itu dari suku bunganya, Mbak Mercy. Baik Pak, tidak hanya suku bunga Pak, sebenarnya kan Bank Indonesia juga memiliki berbagai instrumen, salah satunya bauran kebijakan adalah penerbitan dari sekuritas rupiah Bank Indonesia. Pak, ini bisa dielaborasi lebih lanjut Pak. Instrumen apa ini, tujuannya apa, dan kapan akan mulai dilelang Pak? Ya, jadi Mbak Mercy, di samping policy respon kita terkait dengan suku bunga kebijakan, tentunya kita memiliki seperti sampaikan Mbak Mercy tadi, bagaimana kita punya policy mix, bagaimana kita memanfaatkan bauran kebijakan yang ada. Tentunya ketidakpastian global ini harus kita mitigasi. Oleh karena kita fokus kepada eksternal. Di samping pertahankan policy rate-nya, kita juga memitigasinya melalui bagaimana kita mengintensifkan intervensi di pasar spot falas dan juga di NDF. Itu belum cukup. Kita punya inovasi dengan menerbitkan SRBI seperti disampaikan oleh Mbak Mercy tadi, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Instrumen ini merupakan bagian dari instrumen surat utang dari Bank Indonesia
yang dengan memanfaatkan surat berharga negara yang dimiliki Bank Indonesia. Tujuannya ada 3. Yang pertama, tentunya ini adalah bagian dari pendalaman pasar keuangan Bank Indonesia. Kita manfaatkan tadi SBN itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita pada gilirannya mengoptimalkan SBN yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang menjadi underlying bagi SRBI tadi yang sebagai surat utang jangka pendek Bank Indonesia. Yang ketiga, pada gilirannya tujuannya adalah untuk menarik dana asing. Bagaimana kita memitigasi dampak rambatan tadi. Bagaimana caranya SRBI ini akan menjadi instrumen kontraksi Bank Indonesia. Jadi ini yang kami lakukan dan menurut rencana akan dimulai diimplementasikan pada 15 September mendatang. Jadi tengah bulan ini Mbak Mercy. Di pertengahan bulan ini apakah masyarakat juga bisa berpartisipasi Pak untuk berinvestasi atau membeli SRBI ini? Jadi SRBI ini lelangnya dilakukan antara Bank Indonesia dengan bank peserta, bank konvensional peserta operasi pasar terbuka Bank Indonesia. Setelah SRBI itu dimiliki oleh bank, maka bisa dipindah tangankan kepada pihak ketiga, baik domestik maupun non-domestik. Jadi ini bagian kita, Mbak Mercy, bagaimana kita menarik inflow melalui optimalisasi SBN tadi tentunya, dan ini diharapkan juga akan mendorong bagaimana pendalaman pasar uang di Indonesia. Ini tentunya setelah pasar uang lebih dalam tentunya akan semakin memperkuat transmisi kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Baik Pak, terkait dengan imbal hasilnya Pak, ini seberapa imbal hasilnya gambarannya seperti apa Pak Firman? Jadi imbal hasil ini, karena ini tenornya jangka pendek. Jadi untuk sementara kita akan ada 6, 9, dan 12 bulan. Dan imbal hasil yang diberikan ini, karena ini merupakan instrumen kontraksi operasi pasar terbuka Bank Indonesia, ini akan konsisten dengan strategi Bank Indonesia dari sisi suku bunga. Dan suku bunga yang kita tetapkan ini tentunya konsisten dengan pengendalian inflasi pertama, dan juga tetap menarik bagi imbal hasil dari luar negeri. Jadi ini bagian dari kontraksi, instrumen kontraksi kita Mbak. Ini sehari-hari sudah kita lakukan di dalam kegiatan. Tapi instrumennya menggunakan instrumen SRBI ini, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, dengan underlying surat berharga negara tadi. Baik, terakhir Pak Firman, secara singkat langkah apa yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia ke depannya bersama dengan otoritas terkait untuk terus menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan? Tentunya kami akan tetap konsisten, Mbak Mercy, bagaimana kita akan konsisten terus menjaga stabilitas makroekonomi untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama, konsistensi kita akan lakukan terus dengan berbagai stance kebijakan. Yang kedua, tentunya kita akan lakukan inovasi ya Mbak. Inovasi ini, SRBI ini adalah contoh inovasi kita untuk bagaimana memitigasi risiko terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang kedua. Dan yang kedua ini tentunya bagaimana inovasi, satu hal yang mungkin kami sampaikan di minggu lalu ada Rakornas Tim Pengendalian Inflasi. Dan ini kelihatan sekali bagaimana Indonesia bisa memitigasi risiko terhadap volatile food, dan ini akhirnya bisa support terhadap inflasi yang rendah. Dan yang ketiga tentunya kita akan sinergi seperti disampaikan oleh Mbak Mercy tadi. Sinergi kita akan lakukan koordinasi dengan pemerintah, pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi tadi. Kemudian kita akan koordinasi dengan anggota KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dan juga dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadi 3 aspek tadi Mbak, bagaimana kita jaga konsistensi, bagaimana kita perkuat inovasi, dan bagaimana kita tingkatkan sinergi. Itu yang akan kami terus lakukan Mbak Mercy. Baik Pak, tentu menjadi harapan kita bersama supaya stabilitas ekonomi kita tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global yang masih terjadi saat ini. Terima kasih Pak Firman Mohtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.